بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يكتف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزئجهم إلى السلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, wabil khusus akhina al-kiram al-Ustadz Abdul Latif, begitu juga Al-Ustadz Abdul Wasi', begitu juga Al-Ustadz Taufik, segenap para asatid dan asatidah, segenap hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Berputarnya tahun, bergantinya bulan, berubahnya waktu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya bukan kita bertambah lama di muka bumi ini, akan tetapi semakin sedikit waktu kita dan kita akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyebutkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti berhadapan dengan pengadilan Allah. Diminta kita oleh baginda Rasul untuk memutalaah, menghitung waktu yang telah berlalu di dalam hidup kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala kuasakan waktu untuk kemudian melingkupi kita? Bukankah kita tak pernah bisa lari dari yang namanya waktu? Allah Subhanahu wa ta'ala memenjarakan kita dengan ruang dan waktu, dan tak ada satu makhluk pun yang mampu keluar dari lingkaran Allah, dari kekuasaan Allah ini. Sehingganya semua makhluk dimakan oleh yang namanya waktu. Hampir setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dilingkupi oleh yang namanya ruang. Itu sebab tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di muka bumi ini, maka ada sebuah tujuan tertentu yang dimaksudkan oleh Allah. Dalam rahasia waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Waktu yang tak pernah berhenti, waktu yang senantiasa berjalan, waktu yang nantinya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kemana kita habiskan waktu tadi, kemana banyak amal ibadah kita kerjakan sehingganya cukuplah waktu untuk kita melakukan segalanya. Itu sebab di dalam istilah Islam dikenal dengan istilah muhasabah, menghitung-hitung diri dari apa yang dilakukan oleh kita, dari waktu yang dihabiskan kita, dan kemana kita gunakan setiap segala sesuatunya. Dalam hadis yang lain, sebagai bukti bahwa sesungguhnya waktu amat berharga dan diminta kita untuk muhasabah, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, suatu ketika nantinya setiap hamba akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanyakan, kemana waktu yang telah dihadiahkan Allah kepada kita. Itu sebab sebelum kita dihisab oleh Allah,
Sebelum kita dihitung waktu kita nantinya, maka permudahlah hidup kita dengan cara muhasabah diri, menghitung diri kita dari waktu yang telah berlalu, dari waktu yang telah kita lewati, sehingganya setiap waktu kita bermanfaat dan memiliki arti tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Satu cerita sahabat baginda Rasul mungkin kemudian menjadi inspirasi bagi kita, menjadi gambaran bahwa segalanya menjadi tak berarti setelah yang datang kepada kita adalah kematian. Jika telah datang tandanya, maka ketahuilah penyesalan tentang waktu akan menjadi penyesalan yang utama dan terutama, sehingganya menjadi penyesalan dari awal kita pindah ke dalam negeri barzah sampai nantinya kita ketemu kepada Allah, sampai nantinya kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seorang sahabat bernama Sya'ban, hampir setiap waktunya dia habiskan bersama baginda Rasul. Belum pernah salatnya dia salat sendirian, belum pernah. Senantiasa dia salat bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa wejangan baginda Rasul, apa tausiah baginda Rasul, ia kerjakan selagi ia bisa dan mampu untuk melakukannya. Jika baginda Rasul anjurkan ia untuk bersedekah, maka ia gunakan hartanya untuk bersedekah. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan tak disisakan untuk dirinya dan keluarganya tak kala baginda Rasul meminta untuk mengeluarkan sedekah. Hampir setiap waktunya diisi dengan amal-amal yang saleh, dengan amal-amal yang baik. Sampai suatu ketika baginda Rasul tak melihat dia lagi ketika melakukan salat subuh berjamaah di masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanyalah baginda Rasul kepada sahabat yang seringkali melihatnya, adakah engkau melihat Sya'ban? Ya Rasulullah, 2-3 hari ini aku sudah tidak melihatnya. Biasanya senantiasa berada di belakangmu, biasanya senantiasa berada di saf yang terdepan, tak kala ia melakukan ibadah, tak kala ia salat, maka aku menyaksikan seringkali ia berada di saf pertama. Namun 2-3 hari ini kami sudah tidak melihatnya ya Rasulullah. Maka baginda Rasul mengajak beberapa orang sahabat untuk kemudian datang ke rumah Sya'ban. Diajaklah beberapa orang sahabat datang ke rumahnya. Lumayan perjalanannya. Dalam riwayat disebutkan kurang lebih 2 mil jaraknya ke masjid baginda Rasul. 2 mil. Itu sebab baginda Rasul berjalan dengan para sahabat. Seusai melakukan salat duha, baginda Rasul mendatangi rumah Sya'ban. Ketika sampai di rumahnya, dilihat istrinya berada di depan rumahnya, maka baginda Rasul menyebutkan salam kepadanya dan mendapatkan jawaban dari sang istri. Bertanyalah baginda Rasul, kemana suamimu? Beberapa hari ini aku tidak melihatnya. Ya Rasulullah, Sya'ban telah meninggal dunia. Baginda Rasul bertanya, mengapa tak seorang pun yang menyampaikan kepadaku tentang bahwa ia telah meninggal dunia? Ya Rasulullah, sungguh aku telah disibukkan dengan bagaimana seseorang yang menghormati orang yang telah meninggal dunia. Disibukkan dengan mempersiapkan kematiannya. Kusiapkan kain kafannya sehingganya tak sempat aku memberitahukan kepadamu, dan karena jaraknya yang cukup jauh ya Rasulullah, maka aku tak sempat memberikan kabar kepadamu. Kata baginda Rasul, adakah di akhir hidupnya yang ia sampaikan kepadamu? Ada ya Rasulullah, akan tetapi aku tidak memahaminya. Aku enggak tahu apa maksudnya ya Rasulullah. Sesaat sebelum datangnya kematian, kata sang istri, aku duduk di sebelahnya, di ranjang di mana ia biasa tidur. Saat itulah kemudian aku mendengar ia berkata, seandainya lebih jauh. Aku bertanya kepada suamiku, apa maksudmu wahai suamiku? Namun ketahuilah, orang tak kala sedang dalam keadaan sakaratil maut, ia mendengar
namun ia tak mampu untuk menjawab pertanyaan orang yang ada di sekitarnya. Apa benar begitu? Akhirnya orang minta bukti sama kita. Sedangkan saya sendiri gak pernah juga ngadepin yang namanya sakaratil maut. Itu cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kala sakaratil maut, maka manusia kebanyakan gak nyambung saat diajak berbicara dengan orang yang ada di sekitarnya. Aku tidak memahaminya ya Rasulullah. Tak lama kemudian ia berkata kembali, seandainya yang baru. Lagi-lagi aku bertanya, apa yang baru wahai suami? Ia pun tidak memberikan jawabannya kepadaku. Sampai ketiga kalinya ia berkata, seandainya lebih banyak. 3 hal inilah ya Rasulullah yang disebutkan oleh dia sehingganya menjadi sebuah pertanyaan yang tak pernah terjawab di dalam hatiku sampai engkau datang ke tempatku ini ya Rasulullah. Baginda Rasul kemudian melihat kepada para sahabat yang menemani beliau untuk datang ke rumah Sya'ban. Adakah di antara kalian yang mengetahui tentang apa yang dimaksudkan oleh Sya'ban sesaat sebelum ia menghadap kepada Tuhannya? Sahabat semuanya enggak berani jawab. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan engkaulah yang paling tahu ya Rasulullah tentang apa yang menimpa sahabat kami yakni Sya'ban. Ketahuilah kata baginda Rasul, setiap mereka yang akan menghadapi kematian nantinya akan melihat setiap amal yang pernah ia kerjakan. Apa yang pernah kita kerjakan menjelma menjadi sebuah nikmat atau adab sesaat sebelum kita kembali kepada Allah. Kata baginda Rasul, jika kebaikan yang engkau kerjakan, maka ketahuilah kebaikan itu akan menjelma menjadi pahala-pahala yang telah disiapkan oleh Allah yang nantinya akan engkau raih sesaat sebelum engkau kembali kepada Allah. Allah tampakkan segalanya. Itu sebab sehabis salat biasanya kita membaca ayat kursi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tidaklah meninggal seseorang yang seringkali membaca ayat kursi seusai salatnya kecuali Allah nampakkan sesaat sebelum ia meninggal tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan membaca ayat kursi. Itu yang ditampakkan oleh Allah dari sebuah amalia yang kita kerjakan. Maka baginda Rasul berkata, ketahuilah sahabat kalian Sya'ban yang ia habiskan waktunya di dalam beribadah kepada Allah, sesaat pun ia tak pernah habiskan waktunya kecuali untuk melakukan kebaikan. Lihatlah kalian, bagaimana kalian melihat jarak antara rumahnya dan masjid adalah jauh sekali, 2 mil jaraknya. Ia jalan kaki setiap harinya ke masjidku, dan sesaat sebelum ia meninggal dunia dia melihat pahala setiap langkah kakinya, Allah berikan pahala kepadanya. Maka kemudian ia menyesal. Apa jawabnya? Seandainya lebih jauh. Pingin lebih jauh lagi. Kita kadang masjid di depan rumah Pak, beratnya kaki kita mau melangkah. Haruskah kemudian kematian datang terlebih dahulu, kemudian kita ya tanabah, kemudian kita sadar? Bukankah pelajaran sahabat ini cukup sebagai muhasabah bagi diri kita? Jauh jaraknya, ia berjalan kaki dan ia mendapati salat berjamaah bersama baginda Rasul di saf yang terdepan. Orang yang seperti ini saja menyesal. Lalu bagaimana dengan diri kita yang senantiasa meninggalkan salat jamaah dan gak pernah naik ke masjid Pak? Kalau naik ke masjid pas ada masalah aja. Kalau ada masalah baru tuh naik ke masjid. Kebanyakan kalau orang-orang gak sering ke masjid Bu, tahu-tahu suatu ketika dia lama banget di masjid, kita pasti ngomong, dia punya masalah nih orang, paling banyak hutang, ditagih-tagih gak bisa bayar. Kenapa harus nunggu punya masalah untuk datang kepada Allah? Kenapa nunggu adanya musibah baru kita datang kepada Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya, membuka waktunya untuk kita setiap hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ketahuilah setiap doa dan munajat yang kita minta kepada Allah belum pernah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Memintalah maka aku akan mengijabahi kalian. Hanya saja ijabah Allah ini sesuai dengan keinginan Allah, Pak, bukan dengan keinginan kita. Jika Allah memberi, indah pada waktunya. Jika Allah telah berikan, tepat saatnya. Sehingganya tak ada yang salah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mau memberi kepada kita. Itu sebab jangan datang kepada Allah hanya saat kita ditimpa musibah atau kita memiliki masalah. Datangilah Allah setiap saatnya, dan setiap saat Allah Subhanahu wa taala ada dan selalu ada buat setiap hambanya yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat, setiap langkah kakinya ke masjid dibalas oleh Allah dengan pahala yang luar biasa. Tapi masih menyesal juga. Sehingga ia berkata apa? Seandainya lebih jauh. Ternyata seorang hamba ketika melihat balasan Allah, ia akan serta-merta merasa kurang terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Seandainya kita diberikan pandangan sebagaimana baginda Rasul, sehingganya mampu melihat setiap balasan dari pahala yang kita kerjakan, demi Allah kita tidak akan pernah meninggalkan peribadatan kepada Allah. Kita tidak akan pernah meninggalkan setiap amal saleh yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama kata baginda Rasul. Yang kedua, sahabat kalian Sya'ban, ia berkata, seandainya yang baru. Tidakkah kalian memahami apa maksud dari perkataan Sya'ban? Maka Rasulullah berkata, suatu ketika di musim dingin yang luar biasa, Sya'ban keluar dari rumahnya untuk melakukan salat subuh. Berjalan dengan jarak yang jauh, di tengah jalan dia bertemu orang tua yang sedang kedinginan dan ada di pinggir jalan. Karena musim dingin yang terjadi di negeri-negeri Timur Tengah itu dinginnya berbeda, Pak. Sesaat saya pernah belajar di negeri Hadramut, musim dinginnya itu menusuk tulang. Jadi biasanya kita keluar dari masjid atau keluar dari pondok itu pakai jubah sampai berlapis. Nah, Sya'ban berlapis jaketnya, berlapis jubahnya untuk melindungi tubuhnya dari dingin. Ketika dia berjalan dari rumahnya, di tengah jalan ia melihat orang tua dalam keadaan kedinginan. Maka dibukalah jaketnya tadi, tapi yang dihadiahkan yang sudah lama sama dia. Biasa kita kalau mau ngasih biasanya begitu, Pak. Coba kita lihat kalau orang minta sumbangan di pinggir jalan, lagi ada musibah seperti Semeru, di pinggir jalan ada anak-anak muda, mahasiswa atau orang biasa minta sumbangan. Kalau ada pakaian bekas, kenapa nggak ditulis pakaian baru, Pak? Karena apa? Setiap mereka yang memberikan itu nantinya menyesal tak kalah kembali kepada Allah. Lihatlah bagaimana sahabat Sya'ban, ia berikan jaketnya yang sudah lama dengan maksud bersedekah kepada orang tua yang kedinginan tadi. Sehingganya sesaat sebelum ia meninggal, ia mendapatkan balasan tadi. Dia melihat pahala yang Allah sediakan tadi. Apa yang Allah berikan kepadanya sungguh tak mampu untuk diceritakan oleh mata yang melihat, bahkan telinga yang mendengarnya pun tak mampu untuk mendengarkan dan menggambarkan apa yang dilihat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dia berkata, seandainya yang baru. Ini kadang kita mau memberi sesuatu, milih-milih dulu. Oh, itu ada pakaian muslimah saya yang sudah lama, hadiahin aja. Kenapa harus yang lama? Baginda Rasul mengajarkan kepada kita, jika hendak bersedekah adalah yang terbaik. Berikan yang terbaik karena balasan Allah adalah yang terbaik untuk. Rasulullah kalau menghadiahkan siwak, tahu siwak ya? Bukan barang yang nggak dikenal oleh kita. Setiap muslim mengetahui siwak. Baginda Rasul kalau menghadiahkan siwak itu yang lurus, Pak, yang bagus, bukan yang bengkok. Jika kita menghadiahkan sesuatu, carilah yang terbaik.
Jangan beli pisang asal-asalan. Nah ini nih, ini berapa Pak harganya Pak? Oh kalau yang bagus, yang masih mengkilap ini harganya sekian, mahal. Tapi kalau yang sudah agak layu, ini agak murah Pak. Pilih pisangnya yang agak layu. Jangan Pak. Balasan Allah, kalian sedang melakukan sesuatu bersama Allah, berikan yang terbaik kepada Allah, maka niscaya balasan Allah adalah yang terbaik buat kita. Itu yang menjadi penyesalan sahabat Sya'ban tak kala ia menghadiahkan jaketnya yang lama kepada orang yang kedinginan di tengah jalan. Itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat kalian ini berkata, seandainya lebih banyak. Suatu ketika datang kepada sahabat Sya'ban seorang pengemis. Ketika ia mengeluarkan uangnya, ia dapatkan uang-uang yang mata uang kecil Pak. Kalau sekarang bisa dibilang koin. Bukan menolak, memberi tetap, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid Bu, kenapa kotak sumbangannya dibuat dari kaca? Biar kelihatan Pak. Banyak 100.000 apa 2.000-nya Bu? Berapa Pak? 2.000-an Pak. Itu maksudnya orang bikin dari kaca, yang ngasih biar malu kalau sedikit. Itu sebab dibuat dari kaca Pak. Kenapa jika untuk Allah dan Rasulnya yang kita keluarkan sedikit, tetapi kita berani mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan kita, sesuatu yang mahal dan harganya luar biasa kita keluarkan, tetapi ketika untuk Allah kita berikan sedikit. Alasan jawabannya apa? Allah kan maha kaya. Allah memang tidak memerlukannya, tetapi kelak engkaulah yang akan menggunakannya. Jika engkau memberikan yang terbaik dan terbanyak, maka balasan Allah jauh lebih baik dan lebih banyak. Dulu saya pernah baca sebuah analog, sebuah cerita yang sebenarnya nggak ada. Uang 2.000 baru dicetak sama uang 100.000 sama-sama dicetak di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Katakanlah dia dicetak setahun yang lalu 2021. Mereka keluar dari Bank Indonesia bersama-sama. Setahun kemudian dia bertemu di sebuah dompet satu orang. Jadi uang 100.000 ketemu lagi sama temannya yang 200.000 Pak. Masa ada cerita ini? Kan ini saya bilang analog tadi. Kejadian ada enggak atau tidak? Yang jelas ada motivasi di dalamnya. Ketika ketemu dua orang ini, 100.000 bilang apa? Kenapa kamu kelihatan tua? Kan kita keluarnya bareng-bareng, usia kita baru setahun. Ketemu lagi di 2022 nih. Tapi kenapa udah lecek? Tahu lecek Pak? Udah kusut. Benang yang mengkilap itu udah agak keluar lagi. Coba lihat saya, kata 100.000. Lipatannya nggak ada Pak. Kalau di ke telinga begini, bunyinya bagus Pak, krek krek krek, masih bagus. Ini sudah kusut, dilipat sudah lipatannya udah terlalu banyak, lecek udah nggak ada lagi sama sekali. Kok bisa sampai begini? Bukankah kita keluar pada tahun yang sama, setahun berikutnya kita ketemu di tempat ini, tapi kenapa keadaanmu seperti ini? Apa jawab 2.000 tadi? Jawab uang 2.000 ini bilang apa sama temannya yang 100.000? Biar jelek-jelek begini, saya keluar masuk masjid. Paham maksudnya Pak? Walaupun saya ini seringkali dioper dari tangan tukang parkir ke tukang parkir yang lain, dari pengemis yang satu kepada pengemis yang lain, biar begini nih, sering juga saya masuk masjid. Setahun saja berkali-kali saya masuk masjid. Menangis uang 100.000 Pak. Apa kata dia? Setahun penuh saya belum pernah singgah ke masjid sama sekali. Keluar masuk hotel,
keluar masuk mall saya belum pernah datang yang namanya masjid. Nah tuh pembicaraannya. Itu sebab biar bapak-bapak ibu-ibu tahu, uang 100.000 tuh pingin ke masjid juga. Uang 100.000 itu juga pingin singgah di Nurul Hayat, membantu mereka yang nggak mampu. Jangan 2.000. Bisa kita bayangin 2.000 itu bisa buat apa saat ini? Ya karena nggak bisa Beb, maka saya berikan Beb, kan tapi ikhlas. Lebih baik banyak daripada ikhlas. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tapi nggak ikhlas. Apalagi 2.000 ikhlas Beb. 2.000 ikhlas Beb. Lebih bagus yang mana Beb? Lebih baik 100.000 nggak ikhlas nggak apa-apa. Karena banyak manfaatnya, bisa digunakan biar tahu. Dan jangan berbicara tentang ikhlas, karena sesungguhnya yang mengetahui ikhlas dan tidak hanya Allah semata. Itu sebab kata baginda Rasul, sahabat kalian ini ketika datang kepadanya pengemis, dia memberinya hanya sedikit, maka menyesallah ia. Padahal seumur hidup belum pernah menolak orang yang datang ke tempatnya untuk meminta sesuatu. Hadirin, hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya tekankan bahwa ikhlas itu adalah perkara yang sulit dan kita perlu belajar. Bagaimana caranya belajarnya? Biasakan dirimu bersedekah, biasakan kau habiskan uangmu di dalam kebaikan. Agar apa? Agar yang tadinya tidak ikhlas lambat laun kemudian Allah jadikan ikhlas. Bukankah di dalam sebuah hadis yang panjang, saya nukil di sini. Memang sengaja saya siapkan hadis ini agar kita tahu bahwa ikhlas itu adalah amal yang kalau bukan Allah yang menginginkan, kita nggak bakalan jadi orang yang ikhlas. Sehingganya di dalam Al-Quran itu ada dua kalimatnya. Ada mukhlisin, orang-orang yang berusaha agar dirinya menjadi ikhlas, belajar. Lalu ada juga mukhlasin, jika difathahkan, orang-orang yang oleh Allah buat hatinya ikhlas tak kala ia memberi. Ada dua orang Pak. Ada yang belajar untuk ikhlas, berarti gimana Beb? Gak ikhlas awalnya. Bagaimana caranya biar kemudian bisa ikhlas? Berikan setiap saatnya, keluarkan dari hartamu setiap saatnya, hingga suatu ketika engkau akan merasakan keikhlasan itu saat Allah memberikan kepadamu. Belajar ikhlas di dalam Al-Quran dijelaskan, pada suatu ketika pada tingkatan tertinggi nantinya Allah jadikan kita mukhlasin, orang-orang yang Allah ikhlaskan kita. 2.000 terus-terusan gak ikhlas lagi, na'udzubillah waliyadzubillah, sudah 2.000 gak ikhlas lagi. Itu sebab setiap perkara yang kita lakukan akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya tak kala kita kembali kepada Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Abdullah Al-Mubarak, hadis ini diriwayatkan dari Mu'ad ibn Jabal, seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah, Abdullah ibn Mubarak orang yang datang kepada Mu'ad bin Jabal dan dia kemudian berkata, wahai Mu'ad ibn Jabal, ceritakan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepadaku. Tolong kau ceritakan perkataan baginda Rasul yang pernah engkau dengar. Maka Mu'ad ibn Jabal kemudian menangis. Kata Abdullah ibn Mubarak, jika kulihat tangisan Mu'ad ibn Jabal, seolah-olah ia tidak akan pernah berhenti dari tangisannya. Namun tiba-tiba ia berhenti dari tangisannya, kemudian ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada, wahai Mu'ad, simpanlah perkataanku ini, hafalkanlah. Jika engkau menghafalnya dan engkau melakukannya, maka niscaya engkau akan kembali kepada Allah sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan. Akan tetapi jika engkau melalaikan, jika engkau tidak mengamalkannya, maka sungguh berat pertanggungjawabanmu kelak tak kala kembali kepada Allah. Itu sebab para sahabat tidak sembarang meriwayatkan. Mereka betul-betul menghafalkan dan mereka tidak menyampaikan hadis tadi, kecuali hadis tadi sudah mereka amalkan, baru mereka ceritakan kepada orang lain. Lain kita, hadisnya kita ceritakan dulu, perkaranya nanti aja dulu kalau memang bisa kita mengerjakan. Itu sebab ketika dipertanyakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid,
guru kita yang ada di Yaman, pernah beliau ditanya, betulkah sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dekat dengan baginda Rasul? Benar, kata Habib Umar. Apa yang kau ragukan kepadanya? Mengapa hanya sedikit riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Kalau orang dekat kan pasti banyak omongan yang diterima. Mengapa Sayyidina Abu Bakar sedikit riwayat yang beliau kumpulkan dari baginda Rasul? Berkata beliau, Sayyidil Habib Umar, kata beliau, ketahuilah, Sayyidina Abu Bakar bukanlah orang yang menghafal, selain usianya memang tua. Beliau bukan menghafal, akan tetapi beliau mengamalkan. Itu sebab terakhir di masa hidupnya, Sayyidina Abu Bakar sepeninggal baginda Rasul, dia datang kepada putrinya Sayyidah Aisyah. Dia berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, adakah sunnah Nabi kita yang tidak pernah aku amalkan? Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai ayahku, belum pernah aku lihat satu orang pun yang mirip hidupnya dengan baginda Rasul semisal engkau. Hidupnya sama dengan baginda Rasul. Jika engkau ingin melihat baginda Rasul di dalam amaliyahnya, di dalam perbuatannya, maka lihatlah Abu Bakar. Kenapa? Karena ia sahabat yang setiap kali mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, ia pasti mengamalkannya. Ketika turun surat di dalam Al-Quran untuk bersedekah di waktu siang dan di waktu malam, di waktu ramai dan di waktu sepi. Kan ada ayat yang berkenaan dengan tentang sedekah. Boleh diramainya orang, boleh, karena itu perintah di dalam Al-Quran. Boleh sedekah di waktu sendiri, apalagi kemudian waktunya siang dan malam. Ketika mendengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar berusaha membagi hartanya menjadi dua. Satu dia sedekahkan di waktu malam, satu disedekahkan di waktu siang. Besoknya kalau dia punya rezeki lagi, dia sedekahkan di depan orang ramai sebagai bukti bahwa ia mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Dan di lain waktu ia bersedekah di waktu enggak ada orang. Setiap kali turun ayat Al-Quran dia amalkan, setiap kali ada perintah baginda Rasul dia amalkan. Itu sebab sedikit hafalan beliau tentang hadis baginda Rasul, akan tetapi kehidupannya mirip dengan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah sahabat Mu'adz ibn Jabal ini pernah mendapatkan dari baginda Rasul sebuah hadis jauh sebelum dijadikannya bumi. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul mengucapkan, ya Mu'adz, inna Allah ta'ala khalaqa sab'ata amlak. Allah menciptakan 7 malaikat. Ini panjang hadisnya. Setiap malaikat tadi Allah buat dia berada di lapisan langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai pada langit yang ketujuh. Malaikat mereka ini memiliki tugas khusus dari Allah untuk menjaga amal dari setiap hamba. Kalau kita melakukan ibadah, kita salat, maka malaikat yang menjaga salat kita membawa salat tadi untuk dihantarkan dari langit pertama sampai tembus kepada langit yang ketujuh. Jika benar kita di dalam salat kita bukan karena yang lainnya, maka amal ini akan melesat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah ridha, Allah tahu bahwa kita ikhlas, maka amal ini tidak bisa ditimbang dengan beratan apa saja. Dengan apa saja di muka bumi ini, ia akan jauh lebih berat jika bisa sampai amal kita kepada Allah. Malaikat pertama di langit yang pertama menjaga langit pertama dengan satu syarat. Apabila orang tadi tidak suka mengriba, membicarakan keburukan orang lain. Jadi kalau kita sholat tidak mengriba orang, amalan kita akan tembus melewati langit yang pertama. Tapi tunggu dulu, di langit yang kedua juga ada penjaganya. Jika amalanmu benar-benar karena Allah, bukan karena keinginan dunia, maka amalmu akan menembus langit yang kedua. Sampai terakhir
Tingkatan yang terakhir adalah mereka malaikat yang menjaga. Jika di dalam hatimu tidak terdapat hasud, maka amalmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti setelah melewati langit yang ketujuh, amal itu dihadapkan kepada Allah. Allah Zat yang maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati manusia, sehingga Allah tidak bisa dibohongi tentang ikhlas dan tidak ikhlasnya seseorang. Contoh saja di langit yang pertama, jika kita puasa, jika kita salat, jika kita menjalankan semua amal ibadah yang ada, akan tetapi kita menghibah orang lain, jangan berharap amal kita naik kepada langit yang kedua, ketiga dan berikutnya, karena pada langit yang pertama sudah ditolak. Nih Bu, soal ghibah menghibah ini memang kebanyakan ibu-ibu. Jangan gembira Pak. Kenapa? Karena banyaknya waktu senggang kita tak kalah di rumah, kurangnya kegiatan kita, sehingganya ada waktu senggang kita ngomongin orang. Bahkan sampai dibuat acara khusus Bu, di sebuah acara TV ada khusus. Halusnya aja lah Bu, apa istilahnya kalau di TV-TV itu acaranya apa namanya? Talk show, apalagi podcast pada zaman sekarang ini, apalagi ngerumpi. Itu ibu-ibu ngikutin tuh dari awal sampai akhir ngikutin. Kurang kerjaan apa? Karena apa? Tak kala kita mendengarkan, yang dengar sama yang berbicara kurang lebih Bu. Apalagi sampai membumbui Pak. Tahu membumbui? Sudah dengar begitu? Itu sedikit yang kamu dengar. Ada lagi nih, lagi. Tambahin lagi. Naudzubillah waliyadzubillah. Sebanyak apapun amal ibadah, sebanyak apa zikir yang engkau baca, sebanyak apa sujud yang engkau lakukan kepada Allah, jika engkau menghibah di hari itu seseorang saja, satu aja orang yang kita ghibah, maka ketahuilah amalmu tidak akan pernah menembus langit yang pertama. Kita ini Bu kalau ngomongin orang seneng banget, tapi kalau kita yang diomongin gak terima. Ngomongin yang enak itu adalah tentang keburukan orang yang kita omongin. Bukankah lebih baik kita berkaca kepada diri kita? Ini muhasabah. Jika kemarin-kemarin kita banyak menghibah orang, bukankah lebih baik kita menghibah diri kita sendiri dan itu tidak termasuk kepada dosa? Menghibah diri itulah yang kemudian disebut muhasabah. Membicarakan tentang keburukan diri itu muhasabah yang sesungguhnya. Setiap kalian melihat seseorang, maka katakanlah bahwa aku jauh lebih buruk darinya. Jika seseorang melakukan ibadah, katakanlah bahwa sesungguhnya engkau jauh lebih baik dibandingkan aku yang beribadah ini. Itu sebab kadangkala kita di dalam ibadah kita terjebak yang namanya ujub Pak. Ujub itu berbangga diri dengan ibadah yang kita kerjakan. Agar tidak muncul ujub di dalam hati kita, ketahuilah masih banyak orang yang jauh lebih baik ibadahnya dibanding kita. Itu caranya begitu. Baca di dalam riwayat, berapa banyak mereka orang-orang sebelum kita yang ibadahnya jauh lebih banyak, sedekahnya jauh lebih banyak, amal baiknya jauh lebih banyak. Jika engkau tahu kepada orang-orang yang demikian, maka engkau tidak akan pernah terjebak di dalam ujub, di dalam ibadah. Ketika kita sholat merasa sudah dekat kepada Allah, kita sadar sungguh sahabat adalah orang-orang terbaik di zaman baginda Rasul, mereka jauh lebih baik daripada. Sehingga rasa ujub itu tidak akan hinggap di dalam hati kita. Ketika tentang harta, ketika berbicara tentang harta, jangan melihat ke atas Pak. Jangan melihat orang yang jauh lebih baik dari kita, jangan. Seharusnya kita melihat ke bawah jika urusan harta. Jika kita hanya memiliki gaji nggak seberapa, ketahuilah masih banyak orang-orang yang berada di bawah kita. Agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika melihat ke harta terus kepada orang yang jauh lebih kaya dibandingkan kita, tidak akan pernah selesai keinginan kita, dan ikatan kita dengan dunia semakin kuat. Saat ajal datang kepada kita, maka kesulitan di dalam menghadapi sakaratil maut datang kepada setiap orang yang memiliki ikatan dengan dunia. Naudzubillah wal iyadu billah. Itu sebab
orang mukmin itu sama dengan pohon ubi Pak kepada dunia. Tahu ubi Pak ya? Orang Jawa bilang apa? Ya ubi. Telo. Yang kalau kita nyabutnya gampang itu Pak. Ada yang sulit nyabutnya? Seingat saya ubi itu gampang aja. Begitulah orang mukmin kepada bumi, kepada dunia. Bagaimana hubungannya? Sama dengan pohon tadi. Ketika ia dilepas dari bumi, gampang melepasnya, nggak ngikat, nggak melekat di dalam hati orang mukmin kecintaan kepada dunia. Tapi hati orang yang yang terikat kepada dunia, sama halnya dengan pohon beringin, Pak. Bukan cuma akar yang di bawah yang semakin melilit, bahkan akar yang dari atas juga menusuk ke bawah, saking kuatnya ikatannya dengan bumi, saking kuatnya kecintaannya kepada dunia, sehingganya ketika dicabut banyaklah akar-akar yang terputus, sehingganya ia mendapatkan adab tak kala ia kembali kepada Allah. Naudzubillah wal iyadzubillah. Itu sebab setiap ibadah jika telah bebas dari yang namanya ghibah, maka ibadah yang kedua, lepaskanlah keinginan kita dari masalah keinginan dunia. Kadang-kala kita sholat 2 rakaat, sholat duha, yang diminta banyak Bu, apalagi pas ada musibah. Kenapa meminta dunia kepada Allah? Bukankah Allah zat yang maha tahu? Gak usah cerita, sebenarnya dia udah tahu. Tapi kita diminta untuk berdoa saja. Kalau doa tentang dunia, yang ngaminkan Masya Allah Pak, amin, amin, ramai Pak kalau tentang dunia. Tapi ketika tentang akhirat, semangat gak semangat? Karena apa? Gak kelihatan Beb. Bukankah akhirat jauh lebih berharga dibandingkan dunia? Bukankah apa yang kita kerjakan di dunia nantinya akan diperhitungkan di akhirat? Jika salah hidupmu, jika kita tidak menghabiskannya di dalam perkara-perkara yang baik, maka akhirat adalah kesengsaraan yang tiada hentinya dan tiada akhir bagi kita. Naudzubillah wal iyadzubillah. Terkadang ada juga orang yang sholat maksudnya biar rezekinya lancar. Pak, Bu, sholat itu kewajiban, sehingganya kita nggak perlu meminta dari kewajiban tadi, kita nggak perlu meminta balasan. Kalau kita meminta balasan, salah kita, karena itu kewajiban. Sama halnya dengan orang yang memuji orang lain karena apa? Karena perbuatan wajibnya. Orang itu Masya Allah sholat wajibnya, itu wajib Pak, buat apa yang dipuji? Memang kewajiban. Seharusnya yang dipuji itu adalah tentang sesuatu yang kewajiban sudah dia kerjakan, dan sisanya adalah sebuah hal yang sunnah yang ia lazimi, yang senantiasa ia perbuat. Baru orang itu orang yang terbaik. Kalau dipuji yang kewajiban buat apa Pak? Jadi yang dipuji itu tentang kelebihan, bukan tentang hal yang tidak. Itu sebab janganlah di dalam ibadah kita berniatan dunia. Sedekah ingin dapat balasan di dunia ini, naudzubillah wal iyadzubillah. Salat agar kemudian rezekinya lancar. Melakukan sebuah amal baik yang diinginkan adalah perkara dunia. Ketahuilah, jika niatan kita dunia, maka kita tidak akan pernah melewati langit yang kedua. Jadi amal ibadah kita bagaimana Beb? Terhenti di langit yang pertama. Antara langit pertama dan kedua, amal itu berada di situ sampai tiba waktunya saat Allah menginginkannya. Jika engkau adalah orang yang baik dan tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, barulah kemudian Allah menjadikan amal tadi sebagai amal yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diceritain satu persatu panjang Pak. Yang terakhir adalah hasud, iri hati, dengki. Ingat Pak, dengki itu kepada seseorang yang lain yang memiliki kelebihan. Jadi nggak ada, kalau nggak ada sebabnya bukan dengki namanya Pak. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kadang kita ngelihat tetangga kita dapat rezeki beli sepeda motor baru, apa yang ada di pikiran kita? Paling juga nyicil, uang mukanya kecil tuh. Emang kalau nggak komentar kenapa sih? Biarin aja tetangga kita bebas. Ini orang yang iri. Di dalam kitabnya Ghabsun Nuril Mubin, Sayyidil Habib Umar itu bercerita tentang 3 tingkatan hasud, dan yang terakhir adalah yang paling bahaya. Ada orang yang hasud
kata beliau Sayyidil Habib Umar, hasud karena tetangganya dapat rezeki, tetangganya dapat nikmat. Dia hasud, dia berkata apa? Ya Allah, mengapa engkau berikan kepadanya, bukan kepadaku? Dia berharap nikmat tadi menimpanya, bukan menimpa tetangganya. Tetapi dia berharap nikmat tadi itu mengenai dirinya. Nikmat tadi itu adalah bagiannya. Ya Allah, kenapa engkau berikan anak kepada dia sedangkan kepada saya tidak? Dia iri kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada tetangganya. Ini baru level pertama. Ini penyakit hasud level pertama. Ini gampang untuk disembuhkan menurut Sayyidil Habib Umar. Dengan cara mempersibuk dirinya dengan zikrullah, maka lambat laun ia akan hilang. Ada lagi yang agak parah dikit, Pak. Lebih berbahaya dari yang pertama ini. Dia hasud kepada tetangganya yang dapat nikmat dan berharap nikmat itu tidak jatuh kepada tetangganya, tapi jatuh kepada orang lain saja. Paham ya? Lihat tetangga kita di depan rumah, ya Allah, kenapa dia yang Engkau berikan? Lebih baik jatuhkan hal itu kepada orang lain yang gak kelihatan mata saya ya. Ini agak berat dikit, Pak. Ini perlu waktu panjang untuk membersihkan. Untuk membersihkan penyakit hasud yang demikian ini, sungguh amat panjang waktu yang harus kita gunakan. Perlu betul-betul dilatih. Ini baru tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga adalah tingkat yang mematikan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini tingkat yang paling mematikan. Kenapa saya sebut mematikan? Karena sampai mati orang itu pun akan tetap menyimpan rasa hasud itu, dan na'udzubillah wal iyadzubillah, yang ditakutkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hasud ini iri, dengki kepada orang lain. Coba kita bayangkan, setiap kali kita berbicara tentang keburukan, tokoh sentral keburukan itu adalah iblis, Pak. Pasti kalau kita berbicara keburukan, yang paling buruk manusia dari makhluk Allah itu adalah iblis. Iblis saja kepada orang yang seperti yang saya sebutkan dari tingkatan ketiga dari hasud tadi, ini iblis juga nggak mau, Pak, ngumpul sama orang seperti itu. Jadi suatu ketika dalam riwayat, Fir'aun bersahabat dengan iblis. Klop, memang orang dua ini klop. Itu nggak masuk ghibah, Beb. Kalau Al-Quran bercerita, ini nggak masuk ghibah, Pak. Kalau Al-Quran yang bercerita, ini nggak masuk ghibah, Pak. Beb, jangan menghibah iblis, Beb. Nanti amal kita nggak diterima. Al-Quran aja ngomong, ya kita harus ngomongin juga. Ini bukan ghibah yang begini nih. Suatu ketika iblis datang kepada Fir'aun. Dia ketok pintu rumahnya. Tok, tok, tok. On, ada di rumah, On. Akrab, Bu. Saking akrabnya sampai panggil namanya itu pakai on-onan. Ini kata Fir'aun, kurang ajar betul nih orang. Datang ke rumah saya, bukan memanggil saya dengan panggilan kemuliaan, malah memanggil saya dengan nama biasa. Siapa engkau yang telah kurang ajar datang ke tempatku? Kata iblis, On, engkau ini saya panggil demikian, engkau kan ngaku Tuhan. Biasanya orang kalau ngaku Tuhan ini tahu orang yang berada di balik pintu. Lalu mengapa engkau tidak mengenalnya? Buat apa ngaku Tuhan, On, jika enggak tahu siapa yang mengetok pintu? Kata iblis. Ketika dibuka pintu oleh Fir'aun, oh engkau mal'un, yang dilaknat, kata Fir'aun. Kata iblis, tunggu dulu. Ente ini enggak anak akui sebagai Tuhan. Jadi jangan melaknat saya. Jangan melaknat saya. Yang berhak melaknatku hanya Ia yang menciptakanku. Iblis tahu persis bahwa dirinya dibuat oleh Allah. Jangan main laknat-laknatan ya, kata dia. Yang nyiptain saya Allah. Kalau Ia yang menciptakan saya melaknat saya, pantas. Engkau ini dari jenisnya Adam. Memang permusuhannya karena Nabi Allah Adam, Pak. Jangan ikut-ikutan melaknat saya ya. Kata dia, ingat aku dikalahkan oleh kakek kalian, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam, tanpa ada perlombaan. Belum ada lomba dulu. Padahal 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, aku telah menghambakan diriku kepada Allah. Jadi anak ini adalah orang yang jauh lebih baik dibandingkan Adam. Kenapa? 2000 tahun sebelum Adam dibuat, ana sudah berhiaskan ibadah.
Aku telah berhiaskan dengan banyak amal-amal saleh jauh sebelum Adam diciptakan. Belum apa-apa Adam ini. Tahu-tahu tanpa persaingan, tanpa perlombaan, Allah kalahkan aku dengan aku harus bersujud kepadanya. Ini kata iblis. Ente jangan main laknat. Yang melaknat Allah saja. Tapi tetap saja Fir'aun melaknatnya. Sudahlah on. Ente sama anak kurang lebih juga. Duduklah mereka berdua. Kemudian Fir'aun ini iseng nanya, Iblis, adakah orang yang lebih buruk darimu? Iblis sakit hati dibilang lebih buruk dari dia. Diriku kepada Allah. Apa kata Iblis? Yang lebih buruk dari saya dan dari kamu ada. Maksudnya dua-duanya sama jelek. Iblis sama Fir'aun sama-sama jeleknya. Sama-sama dibicarakan buruknya oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satu amal yang ditolak oleh Allah apabila di dalam ibadahnya tadi ada kesombongan. Itu sebab amal ibadah iblis tidak ada yang diterima oleh Allah karena kesombongan. Jadi kata iblis, yang lebih jelek on dari ente dan ana ada. Siapa dia? Orang yang hasud. Jadi hasud ini sifat yang iblis pun gak seneng sama orang tadi. Kata iblis apa? Jika aku bersama dengan orang yang hasud tadi, aku akan menjauh, khawatir bala dari Allah turun saat itu aku bersama dengan orang tadi. Saya nggak mau deket-deket sama orang yang seperti itu. Ini bisa bayangin, jika ada orang yang punya penyakit hasud, ini iblis takut sama dia. Kenapa? Takut salah gaul, salah teman. Iblis aja takut. Gimana ceritanya? Kata Fir'aun, saya ini punya tetangga dekat sama rumah saya. Nah ini saya nggak tahu nih ceritanya nih gimana nih. Kalau memang iblis itu punya rumah, di mana rumahnya, RT berapa, daerah mana, saya juga nggak nanya nih waktu itu. Ini jangan ditanyakan nih Pak. Yang jelas dekat rumah saya kata iblis ada satu orang yang yakin luar biasa kepada saya. Sampai-sampai dia menuhankan saya. Sampai-sampai dia menuhankan saya. Segala sesuatu yang dimintanya tidak diminta kepada Allah tapi kepadaku. Dan setiap kali dia meminta kepadaku, aku pasti mengabulkannya. Suatu ketika saya pulang dari sebuah perjalanan. Ketika saya pulang dari perjalanan, saya bertemu dengan tetangga saya ini. Tetangga saya ini bilang, kemana ente ini anak cariin? Anak perlu betul sama ente. Ada apa? Kata iblis. Tuh lihat tetangga saya. Dia punya sapi beranak 2. Iya, kenapa? Tolong buat sapinya tadi mati, anaknya yang 2 itu juga mati. Karena itu akan membuat hati saya gembira. Kalau yang tadi, yang pertama saya ceritakan, nikmat yang Allah berikan dia berharap memperolehnya. Ini yang pertama. Jika ada tetangganya punya sepeda motor, dia bilang apa? Ya Allah, kenapa nikmat itu bukan kepada saya? Ini hasud yang seperti ini gampang membersihkannya. Yang kedua, tidak ingin melihat apa-apa yang merupakan pemberian Allah jatuh kepada orang yang dibencinya. Sedangkan yang ketiga tadi yang saya bilang parah sampai mati pun gak bakal sembuh. Ini apa? Ngelihat tetangganya tadi punya nikmat, dia berharap apa? Sapinya mati dan anak-anaknya juga mati, biar dia sedih. Kalau tetangganya punya sepeda motor, mudah-mudahan tabrakan, masuk rumah sakit, ICU, terus mati. Ini jahatnya hasud. Hasud yang seperti ini, iblis juga lari. Iblis juga gak berani sama orang-orang seperti ini. Iblis bilang apa kepada dia? Lebih baik biarkan saja tetanggamu itu punya sapi dan anaknya juga 2 tadi itu juga selamat. Biarin aja, itu rezeki yang Allah berikan kepada dia. Enggak, saya berharap sapinya tadi mati, anaknya juga mati. Kata iblis, gini-gini aja. Kamu saya kasih aja. Biar kamu gak iri sama tetangga kamu, saya kasih kamu sapi 7. Semuanya bunting, tahu bunting ya? Hamil. Dan nanti bakal punya anak semuanya itu 2. Saya kasih 7. Enggak, saya enggak mau yang itu. Saya mau yang tetangga saya itu mati. Saya mau melihat tetangga saya itu sedih. Hasud yang seperti ini Pak gak bakalan sembuh Pak, kecuali Allah yang berkenan untuk menyembuhkannya. Jika ada perasaan hasud seperti ini,
naudzubillah wal iyadzubillah, biar iblis sekalipun tak ingin mendekatkan dirinya kepada orang tadi. Iblis takut, Pak. Itu sebab yang perlu kita hitung dalam hidup kita ini, benarkah salat kita ini telah benar? Benarkah salat kita ini syarat dan rukunnya telah kita kerjakan? Ataukah semuanya telah kita penuhi, akan tetapi kita masih belum selesai menghibah orang lain, sehingganya ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Benarkah ibadah kita, salat, puasa, zakat dan segalanya yang kita keluarkan, benarkah kita berharap hanya kepada Allah, atau hanya keinginan dunia agar rezeki kita lancar, agar hajat kita kemudian dibutuhi oleh Allah, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau keinginan-keinginan kita kemudian diijabahi oleh Allah? Maka ini tidak. Lalu yang terakhir, lihatlah di dalam hati kita, adakah sifat hasud yang apabila itu berada di dalam hati kita, maka rusaklah semua amal ibadah, dan sehingganya percuma waktu walaupun Allah berikan ribuan tahun kepada kita, sedangkan kita tak pernah memuhasabah. Kita belum pernah menghitung diri kita, kekurangan diri kita, maka sepanjang umur kita, ibadah yang kita kerjakan tak ada gunanya. Saat kembali kepada Allah, kita adalah orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang tidak membawa apa-apa. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka momen masuknya tahun baru Hijriyah, tahun baru Masehi ini adalah kita menghitung diri kita. Mulailah kemudian kita mengingat-ingat waktu yang telah berlalu. Setiap waktu perlu kita istighfari. Setiap amal yang kita lakukan perlu kita bersihkan dari segala niatan-niatan selain Allah, sehingganya setiap apa yang kita lakukan nantinya berguna, bermanfaat tak kala kita kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Allah mudahkan ibadah kita semata-mata hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, hingga suatu ketika kita kembali kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang membawa setiap amal kita mukhlis dan mukhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini muhasabah di awal tahun ini. Semoga dengan muhasabah kita membenahi setiap apa yang telah kita lakukan. Dari yang salah kita benarkan, dari yang sedikit kita tambah, dari yang kurang sempurna kita sempurnakan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam amal baik, berkumpul di dalam kebaikan, dan di dalam setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan, gak usah banyak-banyak tapi Bu ya. Dan minta tolong jawabannya sekitar agama. Kalau tentang masalah proyek sama bupati, Bu, saya nggak bisa jawab kalau yang begitu-begitu. Tolong tentang masalah agama, dan insya Allah kalau nggak bisa jawab, saya titipkan jawabannya nanti setelah lihat. Karena saya bukan seorang mufti yang bisa berfatwa dan mengatakan segala sesuatunya, kecuali apa yang pernah saya baca dan apa yang saya pernah dengar dari guru-guru saya. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan kepada yang ikhwan dulu yang ingin bertanya bisa ajukan tangan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Habib. Yang pertama mengenai ghibah tadi. Apakah ada perbedaan dosa berghibah antara ngomongin saudara, teman, orang tua, bahkan guru? Itu yang pertama. Terus yang kedua Habib, di luar tema, mengenai sebagian orang mengatakan ada sebagian penyanyi yang kategori dakwah, cuman diiringi musik dangdut. Bagaimanakah hal tersebut Habib? Mungkin udah tahu, tidak perlu saya sebutkan, takut dituntut Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama tentang kategori riba, apakah bisa dikatakan riba jika kita membicarakan tentang keluarga kita, anak kita, orang tua kita, atau guru kita? Ribah itu bukan kepada orangnya, akan tetapi apa yang disampaikannya tadi. Kata baginda Rasul, apa-apa yang engkau omongkan, apa-apa yang engkau bicarakan tentang seseorang, jika orang tadi mendengarnya dia enggak suka. Jadi enggak berbicara tentang orang yang mau mendengarkannya siapa saja.
Setiap orang yang diomongkan. Tapi nggak mungkin itu bukan orang, kan begitu. Beb, saya ngomongin kucing saya, Beb. Apa itu masuk riba? Nggak ada. Ini kategori ibadah yang dilakukan oleh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau saya ngomongin jin, Beb, apa ini juga riba, Beb? Masalahnya kita nggak kelihatan. Jadi pastilah yang disebutkan adalah manusia. Manusia dengan segala sesuatunya. Baik ia memiliki ikatan dan tidak memiliki ikatan dengan kita di dalam kekeluargaan, asal apa yang kita bicarakan kemudian membuat hatinya tidak senang, ini ribah namanya. Ribah namanya. Membicarakan sesuatu yang apabila orang yang dibicarakan tadi enggak senang. Ayahnya kah, ibunya kah, gurunya kah, atau siapa saja yang dibicarakan, tak kala ia tidak senang kepada apa yang disampaikan dari isi dari cerita tentang ribah tadi, dia enggak senang, maka ini dikategorikan sebagai ribah. Di dalam sebuah riwayat dikatakan oleh baginda Rasul, bagaikan orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Ada sebuah peristiwa di zaman baginda Rasul itu, dua orang perempuan yang sedang meribah di bulan puasa. Bulan puasa. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, setelah mendapatkan laporan dari satu orang, baginda Rasul mendapatkan laporan dari seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya telah duduk dua orang wanita dan berbicara tentang orang lain, tentang keburukannya, yakni menghibah. Entah siapa yang dibicarakannya, iparnya kah, saudaranya kah, atau siapa saja yang dia bicarakan. Yang jelas yang dia bicarakan adalah tentang sesuatu yang apabila didengar oleh saudaranya dia enggak senang." Maka baginda Rasul mendatangi perempuan ini kemudian berkata, "Keluarkan apa yang ada di dalam mulutmu." Kata, "Ya Rasulullah, innani shaim." Aku sedang puasa ya Rasulullah. "Keluarkan, masukkan tanganmu ke dalam mulut." Dia bilang, "Innani shaim ya Rasulullah, aku berpuasa, aku tidak makan apa-apa. Apa yang hendak aku keluarkan ya Rasulullah?" "Masukkanlah." Maka dia kemudian memasukkan tangannya dan seolah-olah hendak memuntahkan sesuatu. Maka yang keluar dari mulut perempuan tadi ini adalah daging yang berbau busuk, bercampur antara darah dan nanah. Ini dinampakkan langsung oleh baginda Rasul di hadapan perempuan tadi. Dan baginda Rasul berkata kepada perempuan yang satunya juga yang dengerin, apa kata baginda Rasul? "Keluarkanlah darimu." Maka ia juga mengeluarkannya. Yang ngomong sama yang dengerin sama. Apalagi sampai membumbui, komplit sudah, lengkap sudah. Kategorinya adalah membicarakan sesuatu yang apabila orang yang kita bicarakan tadi enggak senang itu. Yang dibicarakan ya tentu manusia, bukan yang lainnya. Manusia namanya. Manusia secara umum, baik ia memiliki kekerabatan dengan kita, memiliki ilagah atau kaitan dengan kita sebagai guru, sebagai siapa saja, inilah yang disebut sebagai ribah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang masalah dakwah dengan menggunakan alat musik. Ini terdapat perbedaan ulama, bisa kita lihat di dalam pendapat Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Yang ditakutkan apabila musik tadi kemudian membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dan tujuannya. Sedangkan perkumpulannya adalah sesuatu yang haram. Perkumpulannya adalah sesuatu yang haram antara laki-laki dan perempuan. Berkumpul hanya untuk mendengarkan sebuah lagu, maka ini dikategorikan sebagai perbuatan yang haram karena ikhtilat, terjadinya percampuran, bukan kepada musiknya. Jika musik tadi ditabuh, kita dengerin tadi hadrah atau alat musik yang kemudian mengucapkan pujian kepada baginda Rasul di dalam dakwah, ini dibenarkan. Ingat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tidak terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga tentang ustadzah, seorang wanita yang menyampaikan tausiah. Bolehkah ini? Boleh, asal maksudnya tadi tausiah. Dan ini banyak perbedaan pendapat, tetapi seperti di negeri Hadramut, wanita-wanita kami di Hadramut sama sekali tidak pernah kelihatan oleh mata. Jangankan melihat wajahnya, ngelihat matanya aja kita nggak pernah kelihatan. Mungkin tumit kakinya kelihatan, pakai kaos kaki, Pak. Bajunya dilapis, pakaiannya longgar, sehingganya setiap laki-laki yang melihatnya ia langsung berpaling, Pak.
Tapi kalau di sini Pak, biasanya kita ikutin sampai udah di tikungan enggak kelihatan lagi, baru kita berhenti ngelihatnya. Tidak, ingat, untuk ustadzah diperbolehkan. Di negeri Hadramut hanya menyampaikan tausiah kepada kelompok mereka, yakni para wanita. Karena kalau berbicara di hadapan laki-laki, di situ sebagian pendapat ulama menyebutkan kebanyakan kepada tidak bolehnya. Kebanyakan kepada tidak bolehnya karena meninjau kepada apa yang dihasilkan dari kejadian tadi, baik dan buruk dari sebuah kejadian. Nah, kalau musik tadi itu mengingatkan kita kepada Allah, tidak terjadi ikhtilat di dalamnya, boleh-boleh saja dan dianjurkan seperti hadrah ataupun di mana saja. Yang jelas musik tadi tidak membuat kita lalai kepada Allah. Yang jelas ketika musik tadi didengarkan tidak terjadi ikhtilat, tidak ada yang membuka aurat dan yang lainnya. Berbicara tentang musik, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membicarakan secara khusus tentang fatwa beliau tentang masalah musik. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa, beliau juga menceritakan diperbolehkannya musik asal masih tetap tidak keluar dari apa yang merupakan batas-batas syariat Islam. Itu musik yang dianjurkan, ada musik yang dianjurkan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada musik yang membuat kita lalai, tidak diperkenankan. Sebenarnya kemudian juga termasuk ke dalam kategori itu juga permainan yang melalaikan kita kepada Allah. Main skak. Lebih hebatnya lagi maghrib di atas kuburan, Pak. Main skaknya di situ. Awas bangun orang kuburannya ya. Ini umur udah tua juga, yang main skak umurnya udah tua juga. Permainan yang membuat engkau lupa lalai kepada Allah, tinggalkan. Jangan diteruskan. Kalau anak-anak muda kita sekarang ini kadang main HP sampai lupa waktu, Pak. Anak-anak kita ini kadang-kala main game sampai lupa waktu. Ingatkan. Tugas kita untuk mengingatkan agar kemudian tidak mereka itu kemudian melalaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tentang masalah dakwah dengan menggunakan musik. Kemudian tentang bagaimana memberhentikan kegiatan ghibah, itu tadi sibukkan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Biasanya ghibah terjadi karena banyaknya peluang waktu yang kosong yang kita tidak manfaatkan. Ibu-ibu habis masak di rumah, selesai semua sudah, nggak ada lagi nih yang mau dikerjakan. Suami kerja, anak sekolah, datang ke tetangganya ngomong-ngomong. Seandainya engkau isi dengan membaca Al-Quran, jauh lebih baik. Masalahnya mengisi waktu inilah yang kemudian banyak dilalaikan oleh kita. Biasanya orang yang ngomongin orang lain itu karena nggak ada kerjaannya. Maka sibukkanlah dengan mencari sebuah kegiatan, wabil khusus kegiatan yang kemudian mendatangkan pahala di sisi Allah, berkumpul untuk sebuah kebaikan. Itu untuk yang itu. Kemudian untuk menetapkan agar anak-anak didik kita senantiasa berzikir kepada Allah, kita memahami tentang pertumbuhan anak di masa perkembangan. Di masa perkembangan, anak-anak memiliki alam yang berbeda dengan kita. Di dalam ilmu pendidikan juga dibicarakan tentang mereka, bagaimana kecenderungan mereka dan kecenderungan orang yang sudah tua. Kita kalau lihat Bu, kalau ada konser musik, apa tuh kalau yang dari Korea tuh, BTS apa? BTS. Pasti ramai Bu yang datang. Memang jiwa anak muda begitu. Kalau ada yang tua yang datang ke sana, penyakit tuh. Sudah tua juga datang ke konser musik. Jadi kalau kita lihat di masjid pasti paling banyak yang tua, anak muda. Allah menciptakan salah satu naungan Allah di hari kiamat. Ada 7 naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah syabab, pemuda, qalbuhu yata'allaq bil masjid. Hatinya terikat kepada masjid. Jarang kita lihat anak muda yang kemudian hatinya terikat ke masjid. Makanya kalau ada konser musik yang ramai anak muda. Kalau yang tua ada di sana, Beb, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khawatirnya mati waktu konser, Pak. Nah itu sebab kecenderungan mereka memang ke arah sana. Lihatlah bagaimana kemudian di dalam memalingkan anak-anak muda kita, dibuatlah kemudian acara yang sedemikian agar kemudian mereka berpaling. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, jika kita dapatin sebuah majelis yang hadir banyak anak mudanya. Ini ketertarikan. Itulah kemudian di dalam dakwah, di dalam setiap dakwah
hendaklah dakwah tadi itu mencakup semua kalangan. Jadi kalau yang datang ke majelis taklim itu orang tua, wajar Bu. Tapi ketika yang datang adalah anak-anak muda, ini hal yang luar biasa, di mana mereka mulai memiliki keterikatan kepada agama Allah, kepada dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab bagi kita yang sudah tua, ajaklah anak-anak kita untuk datang ke tempat majelis taklim, tempat ibadah, tempat zikir. Latihlah mereka di masa kanak-kanak, dan itu akan mempengaruhi mereka tak kala mereka nantinya telah dewasa. Yang terakhir, Bib, manakah yang lebih baik saya sholat di masjid sebagai seorang perempuan, sholat di masjid atau musalla, atau saya lebih baik sholat di rumah? Di zaman baginda Rasul ada yang melakukan sholat di masjid, wanita-wanita itu, karena berdasarkan hadis baginda Rasul. Ada hadis baginda Rasul menyebutkan sebaik-baiknya saf adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya saf adalah yang paling belakang. Kenapa? Karena berhampiran dengan perempuan. Di hadis itu disebutkan seburuk-buruknya saf yang paling belakang. Kenapa? Karena mereka mendengar suara perempuan, sehingganya ibadah mereka terganggu. Dari hadis ini dikatakan bahwa perempuan juga naik ke masjid. Sebagian lagi melarang, seandainya jauh lebih baik engkau di rumah dan mampu membimbing anak-anakmu untuk melakukan ibadah. Kebiasaan ulama di Hadramut. Ulama di Hadramut itu mereka salat bersama keluarga mereka, dan mereka tidak meninggalkan salat berjamaah. Jadi kadang kita dapetin mereka salat maghrib berjamaah di masjid. Begitu selesai mereka turun dari rumah mereka, mereka pulang ke rumah mereka, mereka kembali salat bersama keluarga mereka. Sampai kepada hal-hal yang begini tidak ditinggalkan oleh mereka. Seorang ibu, seorang istri hendak mendidik anak-anak mereka. Itu sebab dianjurkan jauh lebih baik dia di dalam rumah untuk mendidik anak-anaknya di dalam rumahnya. Karena madrasah pertama di dalam keluarga adalah disebut madrasah ibu, madrasah atau pendidikan seorang ibu. Baik dan buruknya seorang anak ketika di masa kecilnya adalah tak kalah pendidikan seorang ibu yang paling berperan di masa kanak-kanaknya. Itu sebab alangkah lebih baiknya seorang perempuan untuk melakukan ibadahnya di rumah, mengajar anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, karena ia adalah madrasah pertama di dalam Islam tak kala sang anak akan beranjak dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang saya ini, kalau salat di masjid bacaannya imamnya banyak yang salah. Kalau kita lebih baik, kalau laki-laki sama laki-laki, yang jadi imam gak fasih, makmumnya fasih, yang gak fasih, yang fasih tadi itu gak sah salatnya. Tapi kalau sekampungan gak fasih, gak apa-apa, sah aja. Gak fasih itu maksudnya, contoh, ini bukan bermaksud membicarakan tentang sebuah suku. Saya pernah sholat di Jogja waktu itu. Kebetulan masuk waktu maghrib, saya sholat. Imamnya baca itu Alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin, Pak. Saya nggak enak berada di saf depan. Di saf belakang saya sudah penuh. Karena kita belajar tentang fikih, maka saya mufarakah. Saya melepaskan diri, saya enggak bermakmum. Tetapi saya enggak mendahului orang yang lain sholat, Pak. Bukan kemudian saya ngebut menyelesaikan sholat saya, tidak. Saya sholat bersama mereka, salam bersama mereka, tapi dalam niatan saya melepaskan diri dari imam tadi. Mufarakah namanya. Nah, jika kita sholat kemudian imamnya tidak fasih, itu sebab biasanya masjid yang dijadikan imam pastilah orang yang fasih di dalam membacanya. Yang dipilih pertama adalah orang yang fasih. Jika bermakmum mungkin kepada yang tidak fasih dan kita jauh lebih fasih, ini enggak sah. Imamnya enggak fasih, Bib. Saya juga enggak fasih, Bib. Sama, enggak apa-apa yang begitu. Sama-sama enggak fasih. Apa sah, Bib? Sah. Tetapi jika di kampung itu ada orang yang jauh lebih fasih, maka hendaklah ia yang dijadikan sebagai seorang imam. Itu sebab selain masalah kefasihan, juga masalah keilmuan. Didahulukan orang yang memahami tentang ilmu di dalam melakukan ibadah tadi. Salat. Sampai di dalam fikih itu perbandingan antara orang yang salat dengan yang lainnya. Ada dua, Bib, orang nih, Bib, sama-sama alim. Yang mana yang lebih pantas? Mana yang lebih pantas? Yang lebih fasih lebih pantas. Sama-sama fasih, Bib. Jika kedua-duanya sama-sama fasih, sama-sama alim, maka ulama bilang apa? Lihat pakaiannya. Jika ia menggunakan pakaian sunnah dengan berwarna putih, dia jauh lebih berhak untuk jadi imam daripada orang yang menggunakan pakaian berwarna.
Atau dia lebih lengkap pakaiannya, ada selendangnya, ada imamahnya, dia jauh lebih pantas. Sampai umpamanya semuanya sama, terakhir yang ditanyakan istrinya, Pak. Maksudnya istri siapa yang jauh lebih cantik, dia yang pantas jadi imam. Ini betul, Bu. Saya cerita fikih nih, Bu. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang sampai sekarang sampai ke sana, nggak ada. Itu di dalam fikih. Sehingga dianjurkan kita sholat di rumah kalau bisa berjamaah. Ajarkan anak-anak kalian untuk menjadi imam, sehingga dia bisa memimpin. Jika ayahnya di masjid, maka anak laki-lakinya kemudian menjadi imam di dalam rumah. Sampai suatu ketika si anak ini pun juga sudah bisa dan dia pindah ke masjid, dia pun bermakmum bukan di masjid. Kalau enggak, kita pimpin di dalam rumah tangga kita sebagai seorang suami, maka pimpinlah keluargamu untuk menjadi imam di dalam rumah. Jangan pernah biarkan sholat sendiri-sendiri, Pak, Bu. Karena apa? Beda pahalanya dan menyesalnya tak kala kita kembali kepada Allah nantinya. Kita melihat pahala sholat kita karena sering sendiri. Apa salah, Bib? Enggak salah. Cuma ada yang lebih baik. Bermakmum jauh lebih baik. Itu sebab semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita membimbing anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan Allah menjadikan kita ikhlas di dalam setiap amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan di pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat bagi diri dan bagi mereka yang mau mengambil manfaat di dalamnya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimina min as-saqawati ila as-sa'ada wa min an-nari ila al-jannah min adabi ar-rahmah min ad-dunubi ila al-maghfirah min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min ad-dulli ila al-izzi min al-ihanati ila al-karama min ad-diki ila as-sa'a min al-sharri ila al-khair wa min al-rusli ila al-asqati ومن السكن إلى السيف من الساخط إلى الرضا من الغفلة إلى الإبادة من الفترة إلى الاجتهاد من الخذلان إلى التوفيق من الجور إلى اللهم أعنا على ديننا بالدنيا ولا الدنيا بالتقوى ولا التقوى بالأعمال ولا العمل بالتوفيق ولا جميع ذلك بلطفك المحض إلى رضاك من جنتك المسهوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم إنا نسألك اشتراكا في ولطفا شاملا ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا حنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبكي وتعامل سبحانك بهك ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما بهك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.